Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim nilai uji kinerja PPG kelas MI Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Muflihah, guru kelas 5 yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Bendung Malang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa BEK 1 Kementerian Agama Republik Indonesia di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 2460101310 yang pada saat ini mengikuti uji kinerja dengan membuat video reel pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah pada saat ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan materi akhlak tercela. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini hari apa? Hari Kamis ya. Sebelum kita mengawali pelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Baiklah, Bu Guru akan mengabsen dulu Abil Hasan Asabili, Afnan Putri, Al-Kaifi Zikri Hadi, Anissa Haifa, Asyifatun Nafifah, Aulia Indah, Desi, Faiza, Fakir, Fahri, Ibnu, Hairul Nufus, Marcahya, Maulana, Niki Saputra, Muhammad Fahreja. Terima kasih untuk hari ini kalian hadir semua. Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau masih semangat, salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan. Baca bersiap. Sebelum belajar, mari kita sama-sama baca doa. Doa mulai. Baiklah, terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita stretching atau pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu ya. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5
siap untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dekat dengan sesama siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siapkah adik kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih anak-anak. Guru kita berdiri dulu ya. Kalian berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Di bulan satu hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan dipersilakan untuk kembali. Kalau untuk P5 PPK masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan tenaga kritis. Satu yang pertama, kedua dan dua karena tawasul dan tawatu, iktidal dan musyawarah, surosan dan tasawuf, tasawuf dan istiqamah, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Dan kita akan menginjak ke pembelajaran inti, yaitu kita akan belajar akidah akhlak, tentang akhlak tercela ya. Tentang apa? Akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa contohnya? Untuk materi ini akan aku jelaskan tentang akhlak tercela dan ciri orang serakah ya. Ciri-ciri adalah bukan kekanalan dan pergi marah. Dia pernah merasa cukup dengan aku setiap hari lebih mencintai
kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan ya. Itu sifat-sifat serakah ya. Sedangkan lawan dari sifat serakah itu sifat qanaah ya, sifat qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Terus ada lagi akhlak tercela itu kikir. Kikir itu apa? Pelit ya. Kikir itu pelit. Setiap manusia diciptakan oleh Allah mempunyai berbeda-beda tabiat atau watak. Salah satu di antara manusia itu adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, yaitu bakhil, pelit. Sifat kikir merupakan perbuatan tercela. Orang yang memiliki sifat kikir ingin selalu menyimpan hartanya dan enggan memberikan harta tersebut kepada orang lain. Biasanya semakin kaya seseorang tersebut, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Orang bersifat kikir kurang menaruh belas kasihan kepada orang lain. Seperti disebutkan dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa nuyassiruhu lil yusra wa yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi orang kikir itu hartanya tidak akan manfaat, hartanya akan binasa ya. Kikir itu ada 3 macam nih, nah. Kikir terhadap diri sendiri, kikir terhadap orang lain dan masyarakat, kikir terhadap agama. Kikir terhadap diri sendiri, misalnya dia sakit tapi tidak mau beli obat, itu kikir terhadap diri sendiri. Terus kikir terhadap orang lain atau masyarakat, contohnya ada sumbangan masjid, ada sumbangan musola, tidak mau menyumbang, tidak mau memberikan hartanya kepada sedekah. Kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menafkahi keluarga. Itu namanya kikir terhadap agama ya. Penyebab sifat kikir atau bakhil itu apa sih? Pertama, takut miskin. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebih. Yang ketiga, terlalu cinta harta. Yang keempat, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima, merasa tidak perlu pertolongan Allah. Yang keenam, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Yang dipikirkan hanya kehidupan dunia. Sedangkan kita hidup ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sifat kikir ini diceritakan di dalam
kisah Korun, ya. Sifat fikir ini ada ceritanya di dalam kisah Korun. Sifat fikir ini diceritakan dalam kisah Korun, ya. Dalam kisah Korun, mari kita saksikan bersama kisah Korun. Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa, sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Begitulah keseharian. Korun itu sepupu Nabi Musa, ya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai suatu ketika datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Musa, ada apa dengan kau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabar, wahai saudaraku? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan air sehingga memiliki bahkan 3 hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya, maka belakang-belakangan Kelompok, ya, berdiskusi kelompok. Isi. Ini kelompok A, B, C, D, E, ya. Ya, berkelompok. Ya, diisi, ya. Namanya kelompok aja. Ini kelompok A, ya. Nama kelompok A kelas 5. Ya, ditulis aja. Ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D, ini kelompok E, ini kelompok F. Ya, silakan diisi.
pegang no. Bacakan pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Jawabannya adalah A. Perilaku baik yang harus ditiru. B. Perilaku buruk yang harus dihindari. C. Perilaku yang tidak ada hubungannya dengan agama. Untuk jawabannya apa? B. Jawabnya dengan jawabannya B. Terima kasih untuk kelompok F dan untuk kelompok C. Bacakan soal nomor 2. Mana di antara berikut ini yang merupakan contoh akhlak tercela? Mana di antara berikut ini yang merupakan contoh akhlak tercela? Ya. Untuk jawabannya adalah B. A. Membantu teman yang kesulitan. B. Berbohong kepada teman. C. Menghormati orang tua. Untuk jawabannya B, ya. Berbohong. Ya, untuk kelompok A, tolong bacakan soal nomor 3. Kamu melihat temanmu mengganggu teman lain, apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Tidak mengganggu. B. Mengabaikan dan pergi. C. Kamu untuk tidak berbuat buruk. Untuk jawabannya C. Mengingatkan temanmu untuk tidak berbuat buruk. Untuk soal nomor 4, bacakan kelompok B. Kenapa kita tidak boleh menggunjing atau bicarakan orang lain? A. Karena itu menandakan. B. Karena itu dapat menyakiti perasaan orang lain. C. Karena itu adalah hal yang biasa. Untuk jawabannya B. B. Karena itu dapat menyakiti perasaan orang lain, ya. Untuk pertanyaan yang keempat, jawabannya B. Dan untuk yang kelima, tolong bacakan. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita melakukan kesalahan? B. Meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi. Jawabannya adalah B. Sedangkan jawaban yang salah A. Menyalahkan orang lain. B. Meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya. C. Diam dan tidak mengakui kesalahan. Jawaban yang benar B. Meminta maaf dan berusaha tidak mengulangi. Itu adalah soal-soal yang kalian sudah kerjakan, ya. Baiklah, silakan diisi lagi, ya, dan dikumpulkan.
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bahayanya serakah, iri hati dan sifat dengki, ya. Bahayanya serakah, iri hati dan sifat dengki. Jadi ada pertanyaan untuk materi yang telah tertera ini, cukup dimengerti? Cukup? Apabila kita sudah mengerti dan cukup, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Dan sebelum kita meninggalkan kelas, baiklah, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sampai di sini. Dan salah satu kalian maju mimpin doa pulang, ya. Siap. Siap. Duduk bersama-sama.